Halo semuanya. Selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini kita belajar tentang Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati setiap orang. Pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 5. Oke, kita akan langsung saja ke materi yang berikutnya dan kita awali dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, berkat karuniamu kami dapat belajar kembali di ruangan ini, di ruangan secara virtual. Berkatilah kami agar apa yang kami pelajari, karunia roh yang kau berikan kepada kami masing-masing, sebagaimana dinasihatkan Rasul Paulus, mampu kami sadari dan kembangkan demi kehidupan bersama. Amin. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku yang terkasih, mari kita bersama-sama baca tentang naskah Sumpah Pemuda berikut ini. Ya, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Anak-anakku yang terkasih, kita telah bersama-sama mendengarkan kisah Sumpah Pemuda. Ya, ini sama dengan persatuan, gitu ya. Lalu apa kaitannya dengan materi kita hari ini tentang Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati setiap orang? Jika kita ingat materi minggu yang lalu, Roh Kudus itu hadir dalam rupa pemahaman akan berbagai bahasa, atau Roh Kudus yang disebut sebagai Roh Pemersatu. Nah, inilah maksudnya. Kita diajak untuk bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, situasi kesukuan dan penjajahan pada waktu itu ya, saya akan cerita dulu. Pada masa menjelang Sumpah Pemuda, situasi suku-suku bangsa belum terhubung satu sama lain. Kalaupun terhubung, mereka masih berpikir mengenai keadaan diri mereka sendiri. Setiap suku menghadapi permasalahan yang mendasarkan pada kekuatan diri sendiri. Jadi pada saat itu masih egois masing-masing suku itu. Hanya memikirkan sukunya masing-masing, belum bersatu. Di samping itu, suku-suku mengalami situasi penjajahan oleh Belanda. Ya, dalam penjajahannya Belanda menerapkan prinsip memecah belah. Sedapat mungkin setiap suku dicegah untuk berhubungan dengan suku lain. Alasannya apa? Agar mudah dikuasai, gitu ya. Kalaupun ada pergerakan perlawanan, itu mudah dikalahkan karena mereka cuma sedikit dan tidak bersatu. Nah, ini prinsip adu domba atau memecah belah. Nah, membangun persatuan untuk melawan penjajahan. Setiap kali melawan penjajah, mereka selalu kalah. Mereka menyadari bahwa dengan kekuatan suku sendiri, mereka sulit melawan penjajah. Sehubungan dengan situasi kesenasiban itu, mereka berkomunikasi, menjalin persatuan agar dapat melawan penjajah. Dengan bersatu, kekuatan mereka menjadi besar. Dengan bersatu, mereka yakin dapat melawan penjajah. Ini seperti yang Pak Wana bilang tadi, Roh Pemersatu itu hadir, gitu ya. Nah, anak-anak yang terkasih, kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma bab 12 ayat 1 sampai 21. Ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu,
Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anakku yang terkasih, kita sudah mendengar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Poin yang pertama yang harus kalian ingat adalah bertindak seturut karunia Tuhan. Jadi Paulus menasihatkan agar kita bertindak seturut karunia iman yang kita terima. Tidak perlu memikirkan yang lebih tinggi. Ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Jika karunia itu mengajar, maka ya kamu mengajar. Jika karunia menasihati, kamu menasihati. Jika karunianya adalah mengobati, ya kamu mengobati. Tidak usah memikirkan yang lebih tinggi. Nah, tentu di situ ada macam-macam karunia seperti yang saya bilang tadi. Ya, mengajar, menasihati. Kalau kamu diberi pimpinan, kamu harus melaksanakan dengan rajin, gitu ya. Tetapi perlu diingat, itu semua merupakan satu tujuan. Ya. Dari kutipan tersebut jelas bagi kita bahwa macam-macam karunia yang diberikan Tuhan agar kebersamaan jemaat menjadi berkembang. Karunia yang diterima setiap orang tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk jemaat dan masyarakat, serta memuliakan Tuhan. Jadi kita itu adalah diberi berbagai macam karunia yang berbeda-beda, tetapi tetap satu tubuh atau satu Tuhan. Jadi Tuhan sebagai
kepalanya, kita anggota tubuhnya yang lain. Jadi kita itu ada yang berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai kaki, ada yang berfungsi sebagai tangan. Kalau kalian bayangkan misalnya mata fungsinya sama dengan kaki, mata bisa berjalan. Kira-kira lari apa tidak? Ya tentu lari ya. Atau sebaliknya, mata berfungsi sebagai mulut. Lah tiba-tiba mata bisa makan. Nah, ini berbahaya gitu. Nah, tentu kita diminta sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau mata ya melihat, tangan ya memegang, mengangkat, kaki ya berjalan gitu. Tapi tujuannya sama. Gitu. Baik, anak-anak, demikian pelajaran agama hari ini. Kita akan akhiri dengan doa penutup dan berdoa di dalam hatinya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti pelajaran agama hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.